Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Suladi dengan NIM 2321802111. Di sini saya akan membuat video simulasi belajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Arum Ratnan CMPD. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning, dan di sini saya juga menggunakan metode ceramah dan diskusi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Di sini sudah sarapan semua kan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu untuk Mas Ulum dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Di sini berangkat semua kan? Berangkat, Oke, Pak. saya cek dulu ya. Ya. Mbak Anu Fitri ada ya? Ada, Pak. Oke, kemudian Mbak Alista Hadir, Pak. Kemudian Mbak Abidan Nuraini. Hadir, Pak. Kemudian Mas Muhammad Ulum. Hadir, Pak. Oke, kita langsung saja. Kemarin kita belajar apa ya? Ada yang ingat ya? Lupa, Pak. Duh. Oke, kemarin kita belajar tentang Tidak. materi lihat sekitar, yaitu bab 3. Untuk hari ini kita belajar bab 4, yaitu tentang materi meniup dan memeriksa. Oke, langsung saja. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Oke, kita belajar apa yang pertama yaitu Ide pendukung. Oke, ide pendukung. Coba bacakan untuk Mbak Kalista dibacakan coba. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Oke, berarti ide pendukung yaitu sering disebut sebagai Ide penjelas. Oke, selanjutnya ada ide pokok. Bisa dibacakan Mbak Dias. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ide pokok tulisan. Oke, berarti ide pokok bisa disebut juga sebagai Gagasan gagasan utama utama atau dan pikiran utama. pikiran utama. Oke. Oke, saya bacakan ya. Ide pokok yaitu suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf dengan melihat hubungan ide pokok atau satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan. Kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Selanjutnya, Bapak ada sebuah cerita atau cerita yang berjudul Dikenal Karena Menari. Oke, bisa dibacakan dulu Mbak Bidan dari awal sampai akhir nanti. Dikenal karena tari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya khasnya kalian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang
Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya diduduki daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya bisa lanjut udah. Jadi baca. Ini adalah contoh dari tari sebelang. Apa itu? Contohnya seperti ini. Gimana Pak contohnya? Contohin Pak. Contohin Pak. Karena seperti ini ya. Oh iya ya. Ini. Ini yang sebelahnya juga sebelah. Ya, nanti ini ya. Oh, baca lagi. Ya. Tari desa kedua adalah desa Cempaka dibagi dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari tegak. Oke, sebentar. Dari cerita ini, yaitu dari desa kedua ya, desa Cempaka, yaitu tari baris. Bisa menangkap apa? Anak-anak lihat yang manakah jadi tari baris? Ada yang bisa? Baris Pak. Yang baris Yang mana? mana? Yang atas. Yang mana? Yang bawah yang dipegang. Yang ini. Iya. Oh. Yang ini tadi tari apa? Sebelah. Ya, yang tari baris adalah Oh, Ya, tadi benar yang atas. aku yang dipegang. Oke, selanjutnya yang desa ketiga. Dilanjutkan Mbak Alisa, coba dibaca. Selanjutnya adalah desa Marikin di Kalimantan Selatan dengan tari Oksa Kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 2 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di bunga. Tari Oksa Kembang sering ditentukan di acara besar. Oke, bisa dilihat mana yang tari kembang. Ini Pak, Yang yang mana? ini tengahnya. Ya. Ya. Ini. Ya, ya. Oke, kita lihat ya. Benar atau tidak? Oke, kita berikan close. Kemudian desa tempat bisa dengan jelas. Desa keempat adalah desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan yang pemuda, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya memulai menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencaksilat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Oke, yang mana coba? Wah, bukan ya? Mana ya? Mana coba? Ini di das. Yang dulu Pak. Mana? Yuk. Coba ya. Bukan bahaya ya, Bapak. Ini. Ya. Oke, coba ya. Kita lihat. Oke, betul tadi ya. Tepukan. Kemudian yang terakhir itu desa Giging. Bisa dibacakan Mas Guru. Desa terakhir adalah desa Gigi, diajar dengan tari sedati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantu. Oke, yang mana? Ini sudah terakhir, jadi bisa dipastikan ya. Yang mana coba? Jadi, itu. Ini kan dia kan ini ya. Oke, betul sekali. Oke. Sebelum kita quiz, Bapak akan mengetes semangat kalian dengan cara kalau Bapak bilang mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku. Ya. Tapi kemudian untuk mana takdirmu, Bapak Mana? mana takdirmu. Oh, Allah. Allah.
Oke ya, kita coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras, satu kali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, mana takdirmu? Oke, kita lanjut kuis ya. Oke, dari yang dibacakan tadi kita bisa ambil. Ini soal dibuat dari cerita tadi ya. Yaitu berapakah jumlah penari yang pada tari Sawodati? B 8 pemuda. Dan Mas Lum berapa? 8. Sudah. 5. Mbak Kalista? Dapat, Pak. Terus delapan. Baik, kita coba ya. Dan bisa menjawab ini akan dapat nilai plus. Oke. Ya. Jadi yang mendapat nilai plus Mas Lum, Mbak Kalista, sama Mbak Dea. Itu Mbak Beda. Coba lagi ya, nanti ya. Ya ini coba lagi ada kuis lagi. Oke, yang kedua. Tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Apa jawabannya coba? Tari maksa A semua? Oh, Mbak Bida? Oke, Sering. Betul. Terus semua mendapatkan nilai plus. Yang terakhir yaitu kuisnya. Apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Ayo, apa? Masih ingat ya? Ayo. Apa? Ini baca siapa? Bentar, Kak. Dipikir. Ini dulu ya. Ini apa? Masih ingat ya namanya apa? Yang terakhir apa tadi? Sejati. Dewa. Apa tadi? Tari Sawodati ya. Coba ya. Tari umbul. Umbul. Dia tahu dia sebenarnya. Sejati. Dia tadi Sejati. Mbak Kalista? Tadi Sejati juga. Terus Mbak Bida? Sejati. Mas Lum? Umbul. Berarti yang beda yang Mas Lum sendiri ya. Apa kira-kira coba-coba nih ya. Yang dapat ini dapat hadiah. Ya ini. So ya. Oke, untuk Mas Lum bisa menerima hadiahnya. Terus Mas Lum. Ini Mas Lum. Terima kasih, Pak. Oke. Kita langsung akan membagikan kelompok ya. Kita bagi menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan KPD yang sudah Bapak buat dari materi yang tadi dari apa tadi cerita apa? Dikenal karena menari. Kita bagi 2 kelompok ya, Mbak Bida sama Mbak Kalista, Mbak Bida sama Mas Lum. Ya udah sih, kamu jangan jampuan. Iya. Dia enggak kenal maka kenapa? Menari. Oh, menari. Presentasi setelah masalah ini kalian akan melakukan Kelompoknya gimana ya? Kelompoknya gimana? ini Mbak dia sama Mbak Kalista, dia sama Mas Lum. Jadi Mbak Kalista, lanjut digunakan dia. Dibaca dulu ceritanya apa ini. Jadi berdasarkan cerita ini bangga. Jadi dulu
Jadi berbeda dan mainan itu. Oh iya, maaf. Memang. Ayo, Kalista sudah mulai mengerjakan ada tulisan ya Pak Kalista. Wah, ambil berapa? Iya Pak, saya sudah lapor Dia juga Bentar ya. Bapak carikan dulu di belakang. tadi ada pulpen nggak punya pulpen. Oh, ini namanya di Pak. Cepat dong. Ya Bu, aku mau ada pipet bisa ya. Ide pokok paragraf pertama. Gitu loh. Paragraf pertama yang ini Pak. Ya, yang ini. Ayo berbeda sih bantu Pak Kalista. Di bawahnya paragraf. Ya, ayo. Emang kok ada gitu? Ayo, ayo. Kamu mau dibagi sih? Ya udah. Kok sama kamu? Ayo, ayo. Kamu nggak boleh lihat. Bincang apa Kamu itu? nggak boleh Ayo. lihat sama kamu. Nah. Ini kamu. Ada siro ide pokok kok malah siro sama kamu. Ini ide pokok. Ayo, ayo, nggak boleh ngomong. Ayo. Jangan bohong sih, Nun. Ini juga susah. Ya, Ih, ih. Ayo, ayo, ayo. Oh, yang ini. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ide pokok. Ini Ya, hari ini buat ini apa Melayu? ini yang cerita bisa. Oh, ini memang sendiri. Iya, tentunya dong kamu Melayu apa? Saya Melayu sepeda, Ini ngayu. melayukan tangan atau apa gitu. Jawabannya bisa dicari di cerita tadi ya. Yang oke ya, jawabannya bisa dicari di sini semua ya. Ada semua di sini jawabannya. Ini cerita yaitu dikenal tentang menari. Baca ini loh.
Kalau berapa lu? Rumah tinggi, malam tinggi. Iya bang, aku pakai ketok. Berapa menit Mbak Ida? Udah Pak. Sudah? Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Kelompok 2 juga sudah. Oke, berarti kita langsung saja ke memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok 1 mungkin bisa maju ke depan untuk membaca yang yang izin pokok dan izin pendukung. Kemudian itu yang nomor 2 untuk yang penggulangan kedua ya. Ayo, Pak Ista dan Mbak Dia coba. Ide pendukung paragraf 1. Tarian ini dilakukan setiap tahun untuk menghindarkan desa ini dari bahaya. Penarinya adalah wanita dewasa yang wajahnya ditutup daun kelapa. Gerakannya memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ide pokok desa oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari sebelang. Paragraf kedua, ide pendukung. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menunjukkan pemuda gagah berani yang menerjang dengan terang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tari jojor, seorang penari, dan tari tengkat kolong. Ide pokoknya desa Cembaga di Bali terkenal dengan tari baris. Oke, nomor 2 apakah sudah bersama atau tidak? Ya. Oke, jadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kata kerja mengayun artinya menggerakkan sesuatu maju mundur atau ke kanan kiri. Contoh kalimat, saya mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kata kerja memutar artinya bergerak dalam melingkar. Contoh kalimat, Kalista memutar kepala ketika merasa lelah. Contohnya adalah Mbak Kalista. Kata kerja melenting artinya bergerak memantul kembali setelah ditepuk. Contoh kalimatnya, bekas itu melenting kembali. Jangan ketawa-tawa aja. Melenting arti bergerak, memantul kembali setelah ditepuk. Contoh kalimat, pegas itu melenting kembali ke posisi semula setelah dilepaskan. Melipat arti mengatupkan atau menekuk. Contoh kalimat, dia melipat selimut setelah bangun tidur. Meliukan arti menggerakkan atau membengkokkan. Contoh kalimat, penari itu dengan anggun meliukkan badannya mengikuti irama musik. Oke, jawaban yang satu apa sama? Oke, jadi kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sudah selesai
presentasinya kebetulan Lagi, yang Pak. kedua ya. Tadi kita sudah mengerjakan apa tadi ya? Sehingga ya kelompok Ini, satu Ide mengerjakan pokok, apa? ide pokok. Ide pokok dan ide pendukung. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu jelaskan kata kerja gerak ya. Ya. Jadi oke. Oke. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Ya. Kemudian ada kata gerak benda tadi ya. Oke. Mungkin cukup ini dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, yaitu Bapak akan memberikan PR, yaitu untuk mencari ide pokok dan ide pendukung yang ada pada buku cerita, buku paket Anda ya. Oke, kita kumpulkan minggu depan, akan saya koreksi. Oke. Bentar. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ini kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran. Tadi yang memimpin doa sudah masuk dulu ya. Kemudian untuk yang penutup ini saya lakukan rolling untuk semua anak-anak dapat merasakan memimpin berdoa. Saya persilakan untuk baca sebelum memimpin doa. Semua duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam